Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Bakhtiar Taufik. Teman-teman, apa kabar semuanya nih? Baik-baik semua ya. Oke, pada kesempatan ini video yang akan saya buat adalah tentang silaturahim. Kita jaga tali silaturahim kita. Semoga pertemanan kita senantiasa erat. Oke, jangan lupa subrek, like dan komen ya. Ikuti terus video ini sampai habis tentang silaturahim. Oke. Oke. Di Gang Kedongdong, Ciludug, Tangerang. Oke. Ini ada perkumpulan keluarga besar Kong Haji Tumpang almarhum, arisan keluarga nih. Teman-teman, silaturahim ini adalah tali menyambung persaudaraan ya, supaya persaudaraan kita ini tetap utuh, selalu berhubungan erat dengan baik, penuh dengan cinta dan kasih sayang sesama kaum muslimin, terutama keluarga. Mudah-mudahan kita semuanya ya dijadikan orang-orang yang senantiasa menjaga tali silaturahim, agar Allah berikan umur panjang dan rezeki yang berlimpah yang penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Tuh, silaturahim ya. Memperbanyak rizki, membuka pintu-pintu rizki buat kita. Kalau kita sering berkunjung ya kan ke tempat saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita atau teman-teman kita kan, insya Allah di situ ada rizki yang Allah berikan kepada kita. Tiba-tiba umpamanya ya kan, kita ditawarkan pekerjaan atau ditawarkan proyek atau orderan, nah bisa jadi itu kan, nah gitu kan. Setidaknya kalau kita datang ke rumahnya kita disediakan air lah, minimal kira-kira begitu, supaya kita bisa minum begitu kan, untuk menghilangkan dahaga. Itu penghormatan dia kepada kita, insya Allah. Maka beruntunglah orang yang rajin silaturahim begitu ya. Masya Allah. Dan Allah akan panjangkan pula ya umurnya. Umurnya artinya panjang umur di sini adalah dari 100 bukan jadi 200. Setidaknya penuh dengan keberkahan Allah umurnya itu. Akan banyak mengandung kebaikan-kebaikan pada umurnya itu. Jadi dia bertambah umur, bertambah kebaikan, bertambah umur, bertambah kebaikan. Masya Allah. Luar biasa kan? Memang harusnya begitu. Kita kan semakin bertambah umur kita, bertambah kebaikan kita, bertambah amal ibadah kita, dan bertambah pahala kita. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan nih kita semuanya terjalin tali silaturahim, terjaga ukhuwah Islamiyah kita, terjaga ukhuwah Islamiyah kita, dan mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rezeki kita maupun dalam umur kita. Gitu teman-teman. Oke ya. Jaga tali silaturahim. Oke, kita sambung terus. Waduh. Ayolah. Siti, Masya Allah Siti, luar biasa. Bagaimana? Apa yang kata-kata? Yang mau dikata-kata apa? Yang mau kata-kata, aku pengen makan. Makan doang. Makan yang banyak. Pengen nambah, ntar pakai terakhir. Masya Allah. Said, mana Said? Saidun. Makan apa Said? Teman-teman, Masya Allah, luar biasa. Udah makan belum nih? Makan dulu kalau belum makan. Ngopi. Masya Allah. Enak nih, ya kan? Di saat sekarang ini kita ngopi, Masya Allah. Cuma saya juga nggak ada kopinya nih. Gitu teman-teman.
Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amal yang bisa memasukkan ke surga. Lalu apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasul, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, wa tuqimus shalah, wa tu'tis zakah, wa tasilur rahim. Ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Insyaallah. Ibadah dengan ikhlas. Ibadah sesuai dengan aturan Allah. Ibadah dengan sungguh-sungguh. Ibadah dengan khusyuk. Niat karena mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicampur dengan kesyirikan, wah bahaya itu. Masya Allah, jangan sampai kita berbuat syirik ya. Karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa orang yang mati dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun atau dengan sesuatu, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, serem kan? Serem. Karena itu jangan sampailah kita berbuat syirik. Tetap kita ibadah harus tujukan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharap ridho dan rahmatnya, bukan mengharap duniawi. Bukan, kita ibadah bukan mengharap duniawi, bukan untuk mendapatkan harta yang banyak, bukan untuk naik jabatan, bukan untuk dipuji-puji, bukan untuk dihormat oleh orang lain, bukan untuk dikatakan sebagai orang yang soleh, tetapi kita ibadah mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah senang kepada kita, insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman. Masya Allah. Nah yang kedua nih, apa jawab Rasulullah SAW? Amal yang bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wa tuqimus shalah. Dirikan salat. Salat itu bisa menghantarkan kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap remeh itu teman-teman masalah salat. Kita suka mengabaikan salat, padahal salat itu adalah amal yang luar biasa. Dia bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Karena itu jangan tinggalkan salat ya. Salat, kalau kita salat kita ada harapan untuk masuk surga. Tapi kalau enggak salat, apa yang kita harapkan? Masya Allah, luar biasa. Karena sholat ini menghapus dosa-dosa kita. Kan surga tempatnya bersih, suci. Kalau kita kotor, kita kan nggak layak masuk surga, kan gitu. Nah, orang yang layak masuk surga itu adalah orang yang bersih dari dosa-dosa. Karena itu kita laksanakan sholat. Karena dengan sholat dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu karena kata Rasul pernah berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, apa pendapatmu kalau ada salah seorang di depan rumahnya itu sungai, lalu dia mandi sehari 5 kali, apakah masih ada kotoran yang ada pada dirinya? Apa jawab sahabat? Ya tidaklah ya Rasul, pasti bersih, tidak ada kotoran. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa hamba-hambanya yang sholat 5 waktu, maka jiwanya, dirinya akan dibersihkan dari dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Itu sholat, maka kerjakan sholat, jangan tinggalkan sholat supaya kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waktu zakah, membayar zakat. Nah, ini juga zakat adalah kewajiban yang harus kita laksanakan, dan zakat merupakan daripada rukun Islam. Harus kita tunaikan zakat itu, gitu kan? Zakat bisa menghantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan zakat sendiri artinya membersihkan. Mantap betul nih, mantul. Ayo. Ya. Emang orang Padang nih. Nih kerupuk
Yang punya hajat nih, yang punya hajat. Jengkol nih, jengkol. Masya Rasa jengkol. Nih tuh, mantul. Ayo, yang banyak, makannya yang banyak. Nambah. Mantap nih, mantap. Mantap. Woi. Oh, lihat tuh. Sambelnya, Mbak. Sambal. Luar biasa sambal. Aduh, ikannya tuh. Mana kerupuk? Jadi sekali lagi, zakat adalah amalan yang bisa menghantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Itu kedua-duanya zakat tersebut harus kita tunaikan. Jangan sampai kita menunda-nunda atau mengabaikan tentang zakat ini. Bahaya, karena itu hak orang lain yang harus kita berikan. Jangan ditunda-tunda. Jangan lama-lama. Kalau memang sudah waktunya, serahkan, karena itu hak orang lain. Jangan sampai kita